Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Aini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas Seksi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Nerika Setiawati MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan peran dan fungsi komunikasi dalam public relation. Seperti yang kita ketahui, bahwa kunci utama dari public relation adalah komunikasi. Mengapa komunikasi? Karena dengan komunikasi kita mampu membangun kepercayaan dan menarik empati dari publik terkait dengan apa yang kita sampaikan, sehingga terbangun kepercayaan antara publik dengan lembaga atau dengan pihak public relation itu sendiri. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran penting dan fungsi komunikasi dalam public relation. Kita akan melihat bagaimana kaitan antara komunikasi dengan public relation itu. Terlebih, dikatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari public relation. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam public relation, pekerjaannya adalah menyampaikan bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan dengan baik terkait info-info yang dianggap penting untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat di sekitar, atau justru untuk membawa data sebagai untuk membawa informasi sebagai data dan masukan atau fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki lembaga. Jadi, kegiatan public relation tidak akan pernah bisa terpisah dari yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita membahas terkait dengan peran dan fungsi komunikasi dalam public relation. Karena komunikasi merupakan dasarnya public relation. Jika dikaji lebih dalam, kedudukan public relation, pertama kita harus kenali dulu nih, siapa komunikatornya dalam lembaga tersebut, atau orang-orang yang bekerja di balik kegiatan public relation itu. Karena kenapa? Karena mereka lah yang akan menyampaikan ide dan informasi terkait dengan hasil data atau pandangan publik terhadap lembaga tersebut. Misalnya nih, hasil data menyatakan bahwa pandangan eksternal, khususnya industri-industri di tempat-tempat di mana lulusan kita diterima, misalnya perguruan tinggi, menyatakan bahwa lulusan kita ternyata hanya 20% yang dianggap memenuhi syarat untuk diterima di lembaga tersebut dengan catatan yang sudah mereka buat sendiri. Nah, ini tentu menjadi indikasi negatif bagi lembaga karena kecil sekali kesempatan untuk kita bisa diterima bekerja di industri tertentu. Dan ini menjadi data yang sangat kuat bagi lembaga untuk bisa memperbaiki kembali reputasi yang mereka buat, sehingga lulusan yang diterima tadi 20% dapat meningkat mungkin menjadi 30, 40, 50 atau bahkan di luar dari batas pencapaian kita. Itu mengapa data-data itu sangat penting bagi sebuah lembaga, atau informasi-informasi seperti itu sangat penting bagi lembaga untuk bisa memperbaiki reputasinya atau memperbaiki proses dalam penyampaian pesannya, sehingga tadi yang 20% itu bisa meningkat seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dari data-data tersebut, lalu para PR atau public relation dengan para pemimpinnya tadi kan sudah diperoleh data-data yang akan diperbaiki. Data-data tersebut akan menjadi informasi sehingga mereka bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas yang dari 20% tadi. Nah, dalam mengkaji data-data tersebut, tentu mereka akan melakukan perundingan atau diskusi dari dalam lembaga itu. Sehingga di sini yang menjadi corongnya adalah mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik internal untuk kemudian dibawa lebih luas kepada publik eksternal atau masyarakat sekitar. Jadi, sebagai public relation,
memang ada tuntutan yang sangat besar kepada mereka yang bekerja di bidang public relation itu. Oleh karena itu, orang-orang yang berperan dalam bidang public relation adalah benar-benar mereka yang memiliki kemampuan public speaking yang handal. Karena kemampuan komunikasi seseorang sangat menentukan sampai atau tidaknya pesan atau informasi yang diharapkan kepada publik. Menjadi penentu sampai atau tidaknya informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh lembaga kepada publik. Jadi, ketika sebuah lembaga memiliki sebuah public relation yang kurang handal, kurang dalam public speakingnya, tentu sangat berpengaruh dong terhadap feedback dari masyarakat. Public relation itu mungkin kurang dalam penyampaian, dia kurang handal, kurang lihai dalam melakukan komunikasi terhadap publik, tentunya akan berdampak terhadap feedback yang akan lembaga terima. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang bekerja di bidang public relation atau para public relation nih, ada beberapa strategi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendesain informasi sehingga mudah tersampaikan kepada publik atau dapat tersampaikan dengan baik kepada publik sehingga publik ini dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan tadi. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama adalah siapa receiver-nya atau siapa komunikannya. Tentunya adalah mereka yang menyampaikan informasi tadi. Kemudian ada media atau kita dapat memanfaatkan media. Banyak media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada publik, baik secara media cetak, media sosial media dan lainnya, ataupun secara langsung. Ini tergantung atau opsional terhadap kebijakan dari lembaga itu sendiri. Karena sebenarnya memang media dalam penyampaian informasi itu tidak bisa hanya berfokus misalnya kepada sosial media. Kita harus melihat bagaimana lingkungan yang ingin kita sampaikan informasi itu. Apakah mereka telah memahami media? Jika tidak, tentunya kita tidak dapat menggunakan media sebagai alat penyampai informasi. Mungkin salah satu caranya yaitu dengan secara langsung atau terjun langsung kepada publik itu sendiri. Nah, jadi proses komunikasi itu pertama terjadi dari komunikator, yang mana komunikasi pertama dimulai. Jadi begini, komunikator itu akan membawa informasi yang akan disampaikan kepada publik. Lalu yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu atau informasi-informasi yang akan disampaikan oleh komunikator tadi kepada publik tadi kan. Lalu yang ketiga yaitu adanya publik, yang mana mereka akan berperan sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi. Lalu yang keempat adalah feedback atau tanggapan, atau mungkin tanggapan atau respon dari masyarakat atau public relation terhadap pesan tadi. Jadi sebenarnya komunikasi ini seperti mata rantai, yang mana pertama itu tadi saya bilang komunikator menyampaikan pesan kepada publik, lalu publik memberikan feedback atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi. Yang kemudian, kok pesan tadi atau feedback tadi atau tanggapan dari para atau tanggapan dari publik tadi, kemudian itu yang akan diterima oleh komunikator atau public relation, yang kemudian akan dibawa ke dalam lembaga yang akan menjadi data penting bagi lembaga dalam meningkatkan reputasi mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari komunikasi. Secara umum, ada 3 bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam public relation, yaitu yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua ada komunikasi kelompok, dan yang ketiga ada komunikasi organisasi. Komunikasi interpersonal akan kita temui di setiap lembaga manapun. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang ada dalam lembaga itu. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Dan yang ketiga adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang dalam lembaga dengan orang-orang yang ada di luar lembaga atau publik. Jadi bentuk-bentuk komunikasi ini tentunya menjadi proses dalam komunikasi
dalam komunikasi bagi public relation untuk mendapatkan data-data atau informasi-informasi penting. Kemudian, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi ini terjadi secara menyeluruh, yaitu komunikasi ke atas antara pemimpin dan bawahan, komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dari pemimpin dan bawahan, baik itu komunikasi dari bawah ke atas, dan komunikasi horizontal atau sesama anggota, pemimpin dan bawahan dan pemimpin. Jadi komunikasi organisasi ini yaitu komunikasi yang terjadi secara menyeluruh dalam lembaga itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efektivitas komunikasi dalam public relation. Pada umumnya, ada 5 efektivitas komunikasi dalam public relation. Yang pertama yaitu keterbukaan. Artinya, informasi yang disampaikan itu harus murni, harus jernih, harus asli. Informasi yang sebenarnya itu yang kita sampaikan kepada publik. Jangan kita olah-olah informasi itu sehingga cenderung menjadi informasi palsu atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena ini tentu akan sangat berisiko dong ketika publik itu mengetahui keaslian dari informasi itu sebenarnya. Lalu yang kedua adalah empati. Empati ini sangat penting loh teman-teman dalam sebuah komunikasi, baik itu komunikasi secara individu atau interpersonal maupun komunikasi dari lembaga. Karena kenapa? Komunikasi empati ini bukan hanya kita turut merasakan, tapi kita turut berbuat. Artinya bagaimana kita mengetahui kondisi dari publik kita sendiri. Kita tidak hanya pura-pura merasakan, tapi kita juga turut berbuat apa yang seharusnya kita lakukan terhadap publik itu. Lalu efektivitas yang ketiga adalah dukungan atau support dari lembaga. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dari efektif atau tidaknya komunikasi yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan kepada publik. Nah, di sini mengapa dukungan atau support dari lembaga itu sangat penting, karena ketika sebuah lembaga telah mempercayai kita sebagai seorang PR-nya, atau kita telah dipercayakan atau diamanahkan sebagai PR atau humas dari lembaga itu, tentunya rasa kepercayaan diri kita untuk menyampaikan informasi itu lebih tinggi. Kepedean kita akan meningkat, sehingga dalam penyampaian pesan pun kita tidak ragu-ragu terkait informasi yang kita sampaikan kepada publik itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu ada sikap dan rasa positif. Sikap ini juga pada nyatanya benar-benar sangat mempengaruhi dari efektivitas komunikasi, karena bagaimana sikap kita terhadap publik itu juga mempengaruhi publik itu menerima atau tidaknya pesan yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita bersikap tidak sopan, tentunya mereka akan tidak acuh terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kelima adalah equity atau kesetaraan. Kesetaraan di sini maksudnya dalam komunikasi itu kita tidak perlu memandang kedudukannya rendah atau tinggi, tapi kita memandang bagaimana ia mampu menyampaikan informasi itu dengan baik. Terkadang pemimpin sekalipun ia tidak sanggup berkomunikasi dengan baik terhadap publik. Jadi di kesetaraan di bentuk efektivitas yang kelima ini tidak memandang kedudukan dia sebagai pejabat atau tidak. Jangan hanya karena dia pejabat baru kita menerima pesan atau informasi yang disampaikan. Tapi siapapun itu di sini konsepnya adalah saling menghargai pesan itu sendiri. Jika dilihat dari proses komunikasi, ada banyak sekali strategi yang dapat dilakukan oleh para public relation dalam menyampaikan komunikasi. Yang pertama yaitu ada publication atau mempublish atau mempromosikan. Strategi ini jelasnya sangat efektif dalam penyampaian pesan, karena dengan kita mempublish atau mempromosikan, tentunya yang mengetahui informasi tersebut bukan hanya publik dari sasaran yang kita tuju tadi, tetapi bisa melebihi dari itu, karena dari publikasi itu kan bisa informasinya langsung bisa menyebar secara cepat ke seluruh penjuru. Jadi yang mengetahui informasi terkait yang kita sampaikan itu tidak hanya menonton terhadap
yang kita tuju, tetapi orang luar juga dapat mengetahui dari apa yang kita sampaikan itu. Yang kedua yaitu event atau acara-acara atau kegiatan-kegiatan besar. Nah, dengan melakukan event, misalnya nih, misalnya kampus mengadakan atau fakultas teknik melakukan event terhadap pameran, misalnya pameran robotik. Nah, otomatis orang-orang akan mengetahui, oh ternyata kampus tersebut memiliki keahlian dalam bidang robotik atau mungkin bidang lainnya. Jadi secara tidak langsung event tersebut atau acara yang kita lakukan tersebut secara tidak langsung memberikan informasi, kita menyampaikan informasi kepada publik bahwa kami memiliki ini loh, kami memiliki kemampuan seperti ini, begitu. Lalu yang ketiga adalah berita atau news, dengan cara mengundang wartawan mungkin untuk membuat cerita atau informasi terhadap lembaga tersebut. Nah, ini juga memiliki cakupan yang sangat luas ya, karena dengan itu tadi mungkin akan disurat kabarkan atau mungkin ditayangkan dalam TV. Lalu yang keempat yaitu lobbying and negotiation. Dan yang kelima yaitu social responsibility. Materi selanjutnya adalah terkait dengan peran yang dijalankan oleh praktisi public relation pada sebuah lembaga. Di sini ada 4 peran yang harus dijalankan oleh seorang public relation dalam sebuah lembaga. Yang pertama adalah sebagai fasilitator komunikator, yang mana public relation itu sebagai komunikator atau sebagai penyampai informasi kepada publik. Yang kedua yaitu fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, public relation itu selain menyampaikan informasi, mereka juga berperan dalam pemecahan masalah ketika terdapat kesimpang siuran informasi di tengah-tengah masyarakat atau publiknya. Yang ketiga sebagai teknisi komunikasi, dan yang keempat yaitu sebagai penasihat ahli. Nah, jadi proses komunikasi itu yang pertama sekali kita harus menentukan dulu tujuan kita dari menyampaikan informasi itu apa yang ingin kita capai dari tersampainya informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu lihat siapa penerima pesannya. Di sini kita harus mendesain pesan tersebut atau informasi tersebut sebaik mungkin dengan melihat siapa tujuan dari atau sasaran dari pesan kita tersebut. Misalnya orang tua atau pejabat, kita harus menyusun atau mendesain pesan itu sebaik mungkin, atau mungkin kepada anak-anak kita harus berperan sebagai anak-anak untuk menyampaikan pesan tersebut agar mereka mengerti dari tujuan pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Mungkin sekian pemaparan materi terkait dengan peran dan fungsi public relation, peran dan fungsi komunikasi dalam public relation di pertemuan yang keempat ini. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.